Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa ataupun pembelajaran kita kali ini hanya menggunakan video ini untuk sebagai bahan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal, diantaranya yaitu tentang dinamika perumusan Pancasila atau fondasi bangsa kita ini. Dan dalam presentasi kali ini kita akan mengulas perjalanan historis perumusan Pancasila, dasar negara Republik Indonesia, dan dari gagasan awal hingga penetapannya. Dan kita juga akan menelusuri bagaimana dinamika diskusinya, kemudian perdebatannya, dan kesepakatan yang membentuk pilar-pilar ideologi bangsa kita. Kita akan mengawali dengan gagasan awal dan juga panitia 8. Gagasan Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang beliau sampaikan melalui pidatonya di tanggal 1 Juni 1945 ternyata diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Diterima secara aklamasi, ini artinya bahwasanya pendapat Bung Karno ini diterima tanpa ada sanggahan dari siapapun, gitu ya. Kemudian setelah semua pembicara menyampaikan pidatonya dalam sidang pertama BPUPK yang terjadi 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Dr. KRT Rajiman Widodiningrat selaku ketua BPUPK ini memutuskan untuk membentuk sebuah panitia. Apa sih tugas panitia ini? Ya, tugas panitia ini itu adalah untuk menyusun rumusan dasar negara dengan pidato Bung Karno yang menjadi bahan utamanya, ditambah dengan usulan-usulan dari semua anggota BPUPK yang menyampaikan isi pikirannya di sidang BPUPK yang pertama. Kemudian target waktunya dalam tugasnya itu Dr. KRT Rajiman Widodiningrat ini menargetkan bahwasanya panitia ini harus bisa menyelesaikan rumusan dasar negara sebelum dilaksanakan sidang kedua BPUPK, karena pada sidang kedua ini harus dilaporkan isi dari susunan ataupun rumusan dasar negara yang disusun oleh panitia ini. Lalu apa sih nama panitia ini? Nama panitia ini adalah panitia 8. Anggotanya berapa? Ya, sesuai dengan namanya, yaitu panitia 8. Berikut nama anggotanya. Panitia 8 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 ini terdiri dari tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perumusan dasar negara. Maaf ya kalau agak tiba-tiba suaranya kencang, saya lagi batuk. Yaitu ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, ada Otto Iskandar-Dinata, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Muhammad Yamin, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada M. Sutarjo Kartohadikusumo, dan ada A. Maramis. Dan sebagai ketua panitia 8 di sini Bung Karno mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPK. Memanfaatkan kedudukannya sebagai ketua Chosang-in. Bung Karno akhirnya berhasil mengumpulkan lebih dari 32 orang anggota BPUPK, gitu ya. Dan Chosang-in ini tuh apa sih, gitu ya? Chosang-in itu adalah dewan atau badan pertimbangan pusat saat pendudukan masa kolonial Jepang di wilayah Indonesia. Walaupun namanya terkesan bahasa Cina, gitu ya. Nah, Soekarno akhirnya tadi berhasil mengumpulkan lebih dari 32 anggota BPUPK yang juga merupakan anggota Chosang-in. Dalam sidang-sidangnya yang diadakan mulai dari tanggal 18 sampai 21 Juni 1945,
untuk menindaklanjuti tentang keputusan sidang pertama BPUPK ini, rumusan yang udah dibuat itu ya. Selain itu juga mengundang anggota BPUPK yang tinggal ada di Jakarta meski walaupun mereka bukan bagian dari Chosangin. Nah, kehadiran rapat itu dihadiri oleh 47 orang yang diundang, tapi hanya 38 orang aja nih yang datang untuk melakukan rapat. Dan ada sebuah pernyataan dari Abi Kusno yang bahwasanya menegaskan bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini harus dilahirkan oleh bangsa kita, oleh bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Jepang. Bahkan sampai saat ini pun masih ada nih orang-orang yang beranggapan bahwasanya Indonesia merdeka ini hasil giveaway, hasil dari pemberian pemerintahan Jepang atau dari sekutu. Padahal yang harus kita ketahui bersama bahwasannya setelah kemerdekaan Indonesia masih banyak usaha-usaha dari pihak-pihak penjajah yang ingin merebut kembali kekuasaan Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ya karena telah melakukan rapat gitu ya yang berlangsung tadi tanggal berapa tuh 18 sampai 21 Juni gitu ya. Pada rapat yang berlangsung di tanggal 22 Juni ini akhirnya ya sampai itu pun nggak ada pihak Jepang yang hadir. Maka dari itu setelah menurut Bung Karno pembentukan panitia ini pun akhirnya diubah setelah berhasil ya menghadirkan komposisi anggota perumusan dasar negara yang lebih mewakili pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK, sehingga dibikinlah panitia baru oleh Bung Karno. Dan Soekarno memutuskan untuk menyusun panitia kecil, ya tadi kan awalnya 8 nih udah dibikin sama KRT Regimen Widodiningrat, kemudian malah diluaskan lagi sama Bung Karno. Nah, pada akhirnya Bung Karno pun membuat menjadi lebih ringkas lagi panitia 9. Ya, dikenal dengan panitia 9. Anggotanya, komposisi panitianya ini ya tugasnya sama seperti yang sebelumnya untuk perumusan dasar negara yang lebih mewakili pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK. Ya ketuanya masih sama ya, Bung Karno, kemudian ada Muhammad Hatta, ada Maramis, masih ada tuh ya nama-nama yang di panitia 8. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian ada Muhammad Yamin. Ini yang baru-baru sebenarnya kalau kalian lihat gitu ya di buku kalian, sebenarnya Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, Abi Kusno, Ahmad Subarjo itu tuh ada di kelompok-kelompok ataupun di anggota Chosangin tadi. Nah, adapun Ki Bagus Hadikusumo pada awalnya sebenarnya ingin dimasukkan juga nih ke bagian ataupun ke panitia kecil ini. Namun ternyata Ki Bagus Hadikusumo ini ya tidak terburu-buru untuk pulang atau kembali ke Yogyakarta di tanggal 21 Juni, sehingga membuat Ki Bagus Hadikusumo ini tidak bergabung pada panitia 9 ini. Nah, kemudian panitia 9 ini pun ya melakukan rapat yang pertama kali ini di kediamannya Bung Karno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Apa sih pembahasan utamanya? Ya tentu membahas rumusan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang berisikan dasar negara yang disepakati dari pidato Bung Karno yang terjadi di tanggal 1 Juni 1945. Tapi ternyata dalam dalam rapatnya itu ternyata nggak berjalan mulus. Ya ada perdebatan, dinamika perdebatannya, karena ada perdebatan sengit. Ada yang ingin ya mengenal Islam sebagai dasar negara, tapi sebagian anggota lain ini menginginkan menolak bahwasanya Islam menjadikan dasar negaranya. Akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan penting dari perdebatan itu, yaitu menjadi rumusan sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang agak berbeda nih dengan Pancasila kita yang pertama.
ya. Kemudian Muhammad Yamin pun akhirnya diminta ya oleh ketuanya gitu, oleh Bung Karno untuk membuat rancangan teks pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian disingkat oleh Panitia 9 karena ternyata buatannya Muhammad Yamin ini terlalu panjang gitu ya. Nah, istilahnya ini, rancangan ini dikenal juga kalau oleh Bung Karno disebutkan dengan mukodimah. Adapun menurut Sukiman gitu ya, itu dikenal dengan Gentleman's Agreement. Adapun menurut Muhammad Yamin itu dikenal dengan Piagam Jakarta. Sebenarnya masih sama ya, cuman beda bahasanya aja. Nah, kemudian ada rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta atau yang tadi dikenal juga dengan Gentleman's Agreement, Mukodimah, dan lain sebagainya. Isi Piagam Jakarta tuh sama sih dengan Pancasila kita yang sekarang kita ketahui itu. Cuman di Piagam Jakarta ini pada poin nomor 1-nya ini yaitu dengan kesepakatan yang tadi tuh tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan rumusan ini akhirnya menjadi tonggak penting dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia yang mencerminkan kompromi dan semangat kebangsaan. Kemudian sidang kedua BPUPK dan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sidang yang kedua ini berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang ini, rumusan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah disepakati sebelumnya pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 akhirnya dibacakan oleh Bung Karno pada sidang tersebut. Nah, dalam sidang tersebut ataupun dalam pembukaan atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini ada 3 bagian penting. Bagian pertama yaitu tentang pernyataan kemerdekaan. Didorong oleh pengalaman penjajahan, maka Indonesia menyatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan menuntut penghapusan penjajahan di atas muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Yang kedua itu ada tentang berkaitan dengan hasil tuntutan kemerdekaan, di mana pada bagian ini pembukaan Undang-Undang Dasar menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa kita, yaitu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita seluruh bangsa, yakni masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di bagian penting ketiganya ini ada yang berkaitan yaitu tentang pembentukan pemerintahan negara, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian juga memiliki kewajiban ataupun tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berikutnya yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, dimana disinilah rumusan Pancasila sebagai dasar negara terletak. Ya. Kesepakatan akhir sidang kedua BPUPK. Selain menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai dasar undang-undang atau dasar negara ya beserta Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, masa sidang kedua BPUPK juga mencapai kesepakatan penting lainnya yang diantaranya pertama tentang rancangan Undang-Undang Dasar ya atau rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, di sini disepakati pula ya rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersusun atas beberapa pasal.
Kemudian ada penutupan sidang. Dengan hadirnya kesepakatan tersebut, sidang kedua BPUPK yang ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Dan ini menunjukkan akhir tugas dari BPUPK. Jadi sidang ini pun sekaligus menjadi akhir tugas dari BPUPK dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, kesimpulannya dan refleksinya, dalam perjalanan perumusan Pancasila ini adalah cerminan dari semangat musyawarah dan mufakat para pendiri bangsa. Mulai dari gagasan awal Soekarno, melalui dinamika Panitia 8, kemudian jadi Panitia 9, hingga kesepakatan Piagam Jakarta dan juga rancangan UUD NRI 1945, maka setiap langkah adalah upaya kolektif untuk membangun fondasi negara yang kokoh. Dan Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang lahir dari perenungan mendalam para pendiri bangsa untuk bisa menciptakan keadilan dan persatuan. Memahami proses ini penting ya, untuk kita bisa menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan relevansinya bagi kehidupan bangsa atau berbangsa dan bernegara saat ini. Ya mungkin pada pembahasan kali ini ya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang atau pembahasan yang akan datang. Kita cukupkan dulu ya pembahasan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.